Neters berawal pada tahun 2003 silam. Ternyata kisah perseteruan Raja Dangdut Rhoma Irama dan juga Inul Daratista masih bertahan hingga saat ini. Berikut ini Mimin akan sajikan kisah perseteruan Rhoma Irama dan juga Inul Daratista yang melegenda. Maaf, saya berdiri. Saya katakan begini, Inul, saya tidak melarang kamu bergoyang. Silahkan bergoyang sampai gimana pun, tapi jangan sensual. Artinya jangan mesum, jangan sensual, jangan porno, jangan memancing nafsu birahi orang. Ini yang haram. Saya katakan kurang bagaimana goyang yang namanya Elvi Sukaisi, kurang bagaimana hebatnya goyang Camelia Malik, kurang bagaimana hebatnya goyang Fetty Vera. Tapi kenapa mereka tidak menimbulkan keresahan? Tidak ada korban perkosaan karena setelah melihat Elvi Sukaisi. Nggak ada orang diperkosa setelah melihat Camelia Malik. Nggak ada orang diperkosa setelah melihat Fetty Vera yang begitu dahsyat goyangnya. Saya nggak pernah menyeru penyanyi dangdut supaya diam, seperti patung nyanyi, seperti orang penyanyi kasidah. Enggak. Bergoyanglah, melintirlah, jogetlah. Nah, tapi yang artistik, yang indah, yang bisa dinikmati, bukan yang mesum, bukan yang sensual. Saya katakan, Inul, kamu tahu yang mana yang indah, yang mana yang mesum, kamu tahu. Selama ini kamu mengatakan ini saya ini dari Allah. Saya katakan jangan mendiskreditkan Allah, Inul. Kalau kamu katakan erotisme, sensualitas, goyang mesum ini dari Allah, kamu telah mendiskreditkan Allah. Maka saat itu saya bacakan firman yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami kepada kita manusia semua potensi baik dan potensi buruk. Allah mengilhami ke setiap dada kita syaitan dan malaikat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu memperturutkan, membangun potensi positif takwanya, dan celakalah orang yang memperturutkan potensi negatifnya. Kamu mengembangkan potensi negatifmu, ini yang membuat saya marah. Kamu keras kepala, bukan dari Allah, ini minasyaitan, bukan minallah. Kalau kamu mengatakan saya mau mencari nafkah, siapa yang larang mencari nafkah? Dan Neters, setelah beberapa jam pertemuan tersebut berlangsung, akhirnya Rhoma beserta Inul menemui para awak media yang sudah menunggu di luar ruangan pada saat itu. Terlihat jelas mata Inul kala itu bengkak seperti seorang anak yang telah dimarahi orang tuanya karena kesalahan yang sangat fatal dan menangis sesenggukan. Di depan puluhan mata kamera, Inul pun mencium tangan Haji Rhoma Irama sebagai wujud telah berdamainya kedua insan dangdut tersebut. Namun selang beberapa tahun, tepatnya di tahun 2006, perseteruan keduanya pun kembali merebak. Kali ini terjadi setelah sejumlah artis termasuk Inul Daratista dan Rhoma Irama diundang untuk menghadiri rapat yang digelar Komisi 8 DPR. Rapat digelar Pansos untuk membahas rencana undang-undang pornografi dan porno aksi. Kehadiran para artis dalam rapat tersebut untuk memberikan dukungan bagi lahirnya perangkat hukum tersebut. Tentu saja mereka juga banyak membicarakan soal geger bakal terbitnya majalah Playboy di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Inul Daratista ikut bicara. Menurutnya, keberadaan RUU itu dinilai penting karena bangsa Indonesia membutuhkan rambu-rambu untuk mencegah meluasnya aksi-aksi porno aksi dan pornografi.
Namun, secara jujur dia mengaku belum mengetahui batasan-batasan pornografi atau porno aksi. Namun suasana rapat ketika Rhoma Irama diberi kesempatan untuk berbicara dan memberikan masukan tentang pornografi dan porno aksi. Dalam kesempatan tersebut, tiba-tiba Rhoma Irama mengungkit-ungkit kembali goyang gepornya Inul. Dengan berapi-api, sang Raja Dangdut pun mengkritik goyang gepor Inul Daratista. Suasana pun menjadi tidak enak dan akhirnya salah satu anggota DPR pun melakukan interupsi dan meminta agar Rhoma tidak menghakimi Inul. Rhoma pun berdalih bahwa yang dimaksudnya tidak menggambarkan batasan-batasan pornografi dan porno aksi agar lebih jelas. Menurutnya dalam RUU tersebut harus dicantumkan peraturan yang mengatakan perempuan dilarang bermain-main di pantat dan payudaranya. Rhoma Irama merasa dipojokkan, semula Inul hanya tertunduk lesu, tapi lama-kelamaan dia tak kuasa membendung air matanya. Ditemani pengacara sekaligus aktor sinetron Ruhus Sitompul, Inul kemudian beranjak keluar ruangan untuk menonton film. Jika hanya Inul yang dipermasalahkan oleh sang Raja Dangdut, lalu bagaimana kabar sejumlah artis dangdut di berbagai daerah yang kerap menyajikan goyangan yang berbau erotis? Mengapa Rhoma Irama terkesan tinggal diam? Sekarang menjadi rahasia umum bahwa ada beberapa artis yang membawakan lagu dangdut sambil bergoyang erotis. Lantas, di mana sang Raja Dangdut Rhoma Irama? Entah sampai kapan ketegangan antara keduanya bisa mencair. Kita harapkan bahwa keduanya bisa duduk berdampingan dan menjadi tokoh-tokoh yang bisa menjadi panutan di dunia hiburan, khususnya dangdut.